Untuk yang pertama, untuk saksi dari pemohon, bahwa kalau kami lihat saksi pemohon ini melaksanakan pemantauan dan pendampingan langsung atau melakukan dokumentasi terkait dengan beberapa perkara yang ada di peradilan militer, sehingga membuat kesimpulan pada akhirnya banyaknya perkara-perkara yang putusannya sangat minim hukumannya atau ada impunitas. Kami cuma menanyakan kepada saksi dari pemohon, apakah ini mewakili kepada keseluruhan putusan yang saudara saksi pemohon sudah cari, sudah melihat dan mengalaminya sendiri, atau hanya sebagian-sebagian saja, karena banyak putusan peradilan militer ini malah maksimal, dan sebetulnya putusan peradilan militer itu bukan hanya putusan yang tertuang dalam tertuang. Iya, Bapak tidak usah membantah atau mengkanter. Siap. Saksi punya data tidak yang pidananya juga ternyata maksimal. Itu aja pertanyaannya. 22 tahun setelah putusan banding tim Mawar, beberapa ex-anggota tim Mawar telah menjadi perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia. Dan satu orang ex-anggota, yaitu Bambang Kristiono, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan data di atas, 7 dari 8 perwira yang menjadi anggota tim Mawar tidak dipecat dari TNI dan 6 diantaranya menjadi perwira tinggi dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Terlihat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anggota tim Mawar cukup ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Merujuk pada pengakuan korban penculikan bahwa mereka mendapatkan penganiayaan, penyiksaan dari anggota tim Mawar saat dalam penculikan, seharusnya personel tim Mawar dapat dihukum lebih berat. Karena jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka paling tidak personel tim Mawar telah melakukan 2 jenis kejahatan, yaitu penganiayaan 352 KUHP dan penculikan 328 KUHP yang ancaman hukumannya masing-masing 5 tahun dan 12 tahun. Lalu kasus kedua, kasus pembunuhan Teis Hyo Eluai yang merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang terpilih pada Kongres Rakyat Papua tahun 2000. Pada tahun 2001, Teis bersama sopirnya Aristoteles Masoka menghilang dan kemudian ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya di kilometer 9, Desa Koya, Kecamatan Abipura. Teis tewas setelah pulang dari peringatan Hari Pahlawan bersama sopirnya Aristoteles Masoka atau Ari Masoka. Mobil yang mereka kendarai dicegat di tengah jalan. Setelah itu Ari Masoka lalu dibawa ke markas Kopassus dan hilang hingga kini. Setelah penyelidikan ditemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan Teis adalah anggota Kopassus yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Hartomo, orang yang pada tanggal 10 November mengantarkan sendiri undangan peringatan Hari Pahlawan ke rumah Teis. Terdapat 7 orang anggota TNI yang menjadi tersangka dan kemudian divonis bersalah atas kasus pembunuhan Teis. Yang pertama, Letkol Infantri Hartomo divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Mayor Infantri Doni Huta Barat 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Kapten Infantri Rionardo 3 tahun 6 bulan dan pemecatan. Letnan 1 Infantri Agus Suprianto dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Sersan 1 Asrijal 3 tahun penjara, Sersan 1 Laurentius 2 tahun penjara, dan Praka Ahmad Zulfahmi 3 tahun 6 bulan penjara. Patut dicatat bahwa saat itu Riamizat Riacudu yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan tidak setuju dengan vonis kepada para tersangka dan menganggap bahwa para tersangka sebagai pahlawan negara. Kasus ketiga, Majelis Hakim yang saya hormati dan juga para pihak, rangkaian kasus penghilangan paksa Apinus dan Luther Zanembani serta pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanembani. Mei 2002 lalu bermula ketika anggota TNI melakukan sweeping dengan alasan pemeriksaan dan pemenuhan protokol kesehatan COVID-19 yang ternyata sebagai mana dijelaskan oleh Satgas COVID-19 Intan Jaya bahwa kegiatan TNI tersebut bukan bagian dari penanganan COVID-19 Intan Jaya. Dalam sweeping tersebut, TNI menangkap 3 orang, di mana Luther dan Apinus Zanembani dibawa ke markas Koramil Sugapa, sementara 1 orang lagi dilepaskan. Setelah penangkapan itu, Luther dan Apinus dinyatakan hilang dan tidak ditemukan, namun belakangan diketahui anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap kedua korban yang menyebabkan Apinus Zanembani meninggal di tempat. Iya, saudara saksi sudah
Waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya izin tutup majelis dengan satu paragraf saja. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Majelis yang saya hormati, pada bagian akhir memungkasi kesaksian saya. Dalam kesaksian yang saya berikan ini, perkenankan saya untuk dapat membacakan surat yang ditulis oleh rekan saya, Andri Yunus, seorang advokat sekaligus pembela hak asasi manusia yang menjadi korban akibat tindakan kesewenang-wenangan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI dari institusi Badan Intelijen Strategis. Suratnya pernyataan begini, kasus percobaan pembunuhan melalui teror air keras terhadap diri saya harus diusut tuntas, menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen serta aparat penegak hukum untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa. Yang paling penting bagi saya, siapapun dan dengan latar belakang apapun, baik sipil maupun militer, harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas bagi para prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum Presiden dan pemerintah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dari... Ya, saksi pemohon. Siap. Dan untuk ahli dan saksinya sendiri juga. Siap. Sekaligus. Siap Yang Mulia. Kami akan juga bertanya kepada ahli dan saksi dari pemerintah. Untuk yang pertama, untuk saksi dari pemohon. Bahwa kalau kami lihat saksi pemohon ini melaksanakan pemantauan dan pendampingan langsung atau melakukan dokumentasi terkait dengan beberapa perkara yang ada di peradilan militer, sehingga membuat kesimpulan pada akhirnya banyaknya perkara-perkara yang putusannya sangat minim hukumannya atau ada impunitas. Kami cuma menanyakan kepada saksi dari pemohon, apakah ini mewakili kepada keseluruhan putusan yang saudara saksi pemohon sudah cari, sudah melihat dan mengalaminya sendiri, atau hanya sebagian-sebagian saja, karena banyak putusan peradilan militer ini malah maksimal, dan sebetulnya putusan peradilan militer itu bukan hanya putusan yang tertuang dalam Iya, Bapak tidak usah membantah atau mengkanter. Siap. Saksi punya data tidak yang pidananya juga ternyata maksimal. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin Cukup? itu untuk saksinya pemohon. Ya, sekarang untuk ahlinya Bapak atau saksinya Pak. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan pertanyaan kepada ahli Prof. Agus Surono. Prof, kami mengikuti keterangan ahli Prof yang tadi disampaikan dan juga dibacakan di depan persidangan ini. Kami cuma ingin menanyakan simpel Prof, kalau memang dalam peradilan militer ini dianggap oleh pemohon, bukan dianggap tapi diajukan dalam petitumnya, tidak adanya impunitas, kemudian tidak juga mewakili equality before the law, terus kemudian tertutup, imparsialitas. Kami mohon pandangan dari ahli Prof. Agus, ada tidak kriteria yang pengadilan yang bagaimana yang terbuka, kemudian peradilan yang bagaimana yang tidak impunitas, tidak imparsial, yang juga dikaitkan dengan konstitusi negara Republik Indonesia 1945, karena memang kalau peradilan militer ini kami pahami adalah bagian dari konstitusionalitas yang juga diatur di konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 24. Izin itu Prof. Agus, kami ingin bagaimana kriteria yang tadi saya sampaikan, ada tidak peradilan yang impunitas itu bagaimana? Peradilan yang tidak terbuka itu bagaimana kriteria, sehingga kami bisa membandingkan apakah memang peradilan militer itu saat ini seperti yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya. Kemudian kami minta juga kepada Prof. Laluhat. Tadi Prof. Lalu dalam keterangannya menyampaikan bahwa mendasari pada Indonesia itu adalah negara berdasarkan hukum yang diatur dalam konstitusi pasal 1 ayat 3. Kami sangat konsisten melihat Prof. Lalu ini terkait dengan diferensial fungsional yang disampaikan tadi Prof, bahwa
dalam suatu kesisteman itu ada diferensial fungsional, termasuk di sini adalah dalam kekuasaan kehakiman kita mengenal ada perbedaan subjek di pengadilan militer. Yang ingin kami tanyakan pandangan Prof. Lalu mohon memberikan pandangan ahlinya kepada kami bagaimana peradilan militer ini yang merupakan bagian dari diferensial fungsional dalam kekuasaan kehakiman ini, apakah secara konstitusional dia menjauh dari tujuan negara berdasarkan hukum itu atau malah dia menguatkan negara yang